Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana kita akan membicarakan kisah-kisah gelap, penuh misteri, dan rahasia yang jarang diceritakan orang. Di sini, kita akan menyingkap cerita-cerita mistis, pesugihan, ritual terlarang, hingga teror yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Semua kisah yang kami hadirkan berangkat dari cerita rakyat, mitos dan fiksi horor yang dibalut dengan suasana menyeramkan, sehingga membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Malam ini, kita akan membahas sebuah kisah dari pedalaman Jawa, tentang sebuah hutan yang dipercaya menyimpan rahasia paling kelam. Hutan itu disebut Alaswatu Ireng. Namanya mungkin terdengar asing di telinga banyak orang. Tapi bagi warga desa sekitar, nama itu membawa ketakutan tersendiri. Alaswatu Ireng bukanlah hutan biasa. Konon, di balik pepohonan rimbunnya, terdapat sebuah batu hitam besar yang diyakini menjadi pintu gerbang menuju dunia gaib. Warga desa sering memperingatkan orang-orang asing agar tidak sembarangan masuk ke sana, apalagi saat malam hari. Mereka percaya siapapun yang berani mendekat akan tersesat, hilang tanpa kabar, atau kembali dengan keadaan tidak waras. Tidak sedikit cerita yang beredar tentang orang-orang yang nekat masuk ke dalam hutan itu, dan akhirnya tidak pernah kembali. Namun, ada sebagian orang yang justru menjadikan tempat itu sebagai jalan pintas untuk mencari kekayaan. Pesugihan Alaswatu Ireng adalah sebuah ritual terlarang yang katanya mampu membuat seseorang mendadak kaya raya dengan syarat yang mengerikan, tumbal darah. Bukan hanya hewan, tapi ada juga kabar bahwa darah manusia pun pernah dijadikan persembahan. Inilah yang membuat kisah ini semakin menakutkan, karena ritualnya dipercaya tidak akan pernah berhenti. Sekali seseorang melakukan perjanjian, maka selamanya ia terikat, dan darah harus terus mengalir sebagai pembayaran. Di episode kali ini, kita akan mengikuti kisah Pak Karto, seorang warga desa yang nekat melakukan perjanjian gelap di Alaswatu Ireng demi menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Awalnya, hidupnya berubah seketika. Hutang lunas, sawah kembali panen, dan ia hidup bergelimang harta. Tapi, seperti biasa, tidak ada yang gratis dari dunia gaib. Setiap bulan, ia harus menyerahkan darah segar. Semakin lama, semakin banyak. Hingga desanya dipenuhi teror. Apakah benar Alaswatu Ireng menyimpan kekuatan pesugihan yang haus darah? Benarkah ritual ini tidak pernah bisa dihentikan? Dan apa yang akhirnya menimpa Pak Karto setelah ia gagal memenuhi perjanjian itu? Duduklah dengan tenang, matikan lampu di sekitarmu, dan biarkan rasa takut ini menyelimuti malam. Inilah kisah lengkap pesugihan Alaswatu Ireng. Ritual darah tak pernah usai, hanya di channel Nanti Malam. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, ada sebuah tempat yang namanya selalu dibisikkan dengan nada penuh ketakutan. Tempat itu disebut Alaswatu Ireng. Sejak dulu, orang-orang desa percaya bahwa hutan itu bukanlah hutan biasa. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih gelap dari sekadar pepohonan rimbun di sana. Mereka beleng, hutan itu dihuni oleh makhluk gaib yang tak pernah kenyang dengan darah. Bukan hanya darah hewan, tapi darah manusia. Alaswatu Ireng seringkali hanya disebut dengan samar-samar. Warga jarang sekali berani menyebut namanya dengan lantang. Jikapun ada yang membicarakan, biasanya mereka akan menundukkan suara, seolah takut penghuni hutan itu mendengar. Ada semacam aturan tak tertulis yang dijaga Turen Temuren, jangan pernah masuk ke dalam hutan itu, terutama saat malam. Sebab begitu gelap mulai turun, batas antara dunia nyata dan dunia gaib di hutan itu seakan lenyap. Beberapa orang tua di desa sering mengingatkan, ojo sembarangan melebu Alaswatu Ireng. Iku dudu alas biasa. Nanging, alas tengwi suwe, didunungi lelembut. Jangan pernah sembarangan masuk ke sana. Itu bukan hutan biasa, tapi hutan yang sudah lama dikuasai makhluk halus. Anak-anak desa tumbuh dengan kalimat itu. Mereka diajarkan sejak kecil untuk menjauh. Bahkan sekadar mendekati bibir hutan saja sudah dianggap menantang maut. Hutan itu memang tampak berbeda dari kejauhan. Dari sawah atau jalan desa, jika menoleh ke arah gunung, kita bisa melihat barisan pepohonan yang lebih hitam daripada hutan lain. Akar-akar besarnya menjuntai seperti tali raksasa, dan dedaunannya begitu lebat hingga sinar matahari pun sulit menembus. Saat pagi, hutan lain biasanya diselimuti kabut putih tipis yang indah, tapi tidak dengan Alaswatu Ireng. Kabutnya berwarna keabu-abuan, bahkan kadang kehitaman, seolah keluar dari perut bumi. Bagi warga, semua itu adalah pertanda hutan itu bukan untuk manusia. Hutan itu milik mereka. Ada banyak cerita yang beredar, kisah-kisah yang jadi bagian dari larangan desa. Konon, dulu sekali, ketika desa masih baru berdiri, ada seorang pemburu yang nekat masuk ke dalam hutan itu. Katanya ia ingin mencari rusa, karena saat itu daging rusa bisa dijual mahal di pasar. Si pemburu berangkat pagi,
Dan sejak saat itu ia tidak pernah kembali. Warga yang mencoba mencarinya menemukan jejak darah di tanah, bercampur dengan bekas langkah kaki yang entah mengarah kemana. Anehnya, jejak itu berhenti begitu saja di depan sebuah batu besar berwarna hitam yang menjulang di tengah hutan. Dari situlah nama Watu Ireng lahir, Batu Hitam. Orang-orang percaya batu itu adalah gerbang. Ada yang bilang gerbang menuju kerajaan jin, ada pula yang bilang itu tempat bertemunya dunia manusia dengan dunia gaib. Tidak ada yang benar-benar tahu, karena tidak ada yang berani memastikan. Seiring waktu, cerita-cerita lain bermunculan. Pernah ada rombongan orang kota yang datang, penasaran ingin membuktikan mitos desa. Mereka membawa kamera, lampu, dan berbagai perlengkapan. Malam itu, mereka masuk ke dalam hutan. Warga sudah melarang keras, tapi mereka tetap keras kepala. Katanya, semua itu cuma takhayul. Besok paginya, hanya satu orang yang keluar dari hutan. Berjalan dengan pakaian kompeng camping, matanya kosong, mulutnya terus berkomat-kamit tanpa henti. Dia tidak pernah bisa kembali normal sampai sekarang. Orang tuanya membawanya pulang ke kota, tapi akhirnya ia dipasung di rumah sakit jiwa. Cerita itu semakin menguatkan keyakinan warga desa. Mereka tidak butuh bukti lain. Semua sudah jelas. Alas Watu Ireng adalah tempat larangan. Sekali melanggar, risikonya adalah nyawa atau kewarasan. Bahkan binatang pun tahu batas. Seringkali para penggembala melihat kambing atau sapi mereka enggan mendekat ke arah hutan itu. Jika dipaksa, hewan-hewan itu akan memberontak, menendang, atau lari terbirit-birit. Pernah suatu kali seekor sapi lepas dari ikatannya dan masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Esoknya sapi itu ditemukan sudah mati, tubuhnya kering seakan darahnya disedot habis. Tidak ada luka tusukan, tidak ada bekas cakaran, hanya tubuh kosong yang menciut. Warga desa percaya itu ulah makhluk gaib yang tinggal di sana. Iku panggonane sing butuh getih, kata seorang tetua desa. Itu tempat yang haus darah. Larangan itu pun jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika ada tamu datang dari luar desa, biasanya warga akan segera mengingatkan, "Mas, ojo kesasar menyang alas kuwi. Yen arep numpak dalan, pilih sing liwati kampung we. Aja nganti mlebu kana. Mas, jangan tersesat ke hutan itu. Kalau mau lewat, pilih jalan yang melewati kampung saja. Jangan sampai masuk ke sana." Meski begitu, namanya manusia, larangan seringkali justru menimbulkan rasa penasaran. Ada saja pemuda desa yang mencoba membuktikan nyali dengan mendekat ke bibir hutan saat malam. Mereka biasanya bertaruh kecil-kecilan, sekadar membuktikan siapa yang paling berani. Tapi hampir semuanya kembali dengan wajah pucat. Ada yang bilang mendengar suara gamelan mengalun dari dalam hutan. Ada yang melihat cahaya lampu minyak berbaris masuk ke dalam pepohonan, seperti ada rombongan orang berjalan di sana. Ada pula yang mengaku mendengar suara perempuan menangis lirih, seakan minta tolong. Semua itu cukup membuat mereka jerah. Tidak ada yang berani masuk terlalu jauh. Namun, meski warga menaruh takut, mereka juga tahu bahwa hutan itu memiliki sisi lain. Bagi sebagian orang, alas Watu Ireng bukan hanya tempat terlarang, tapi juga tempat penuh janji. Janji kekayaan, janji kemakmuran, janji hidup tanpa kesusahan. Tentu saja, semua itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah darah. Itulah mengapa sebagian orang tetap nekat. Mereka yang putus asa, yang tidak lagi punya jalan keluar, akhirnya menjadikan alas Watu Ireng sebagai pilihan terakhir. Meskipun mereka tahu risikonya, meskipun mereka tahu konsekuensinya lebih besar dari yang bisa mereka tanggung. Orang-orang desa sering berbisik ketika mendengar kabar ada orang asing datang di malam hari, lalu berjalan ke arah hutan dengan membawa sesajen. Mereka tahu, orang itu sedang mencoba peruntungan. Ada yang berhasil mendodok kaya, tapi setelah beberapa tahun hilang entah kemana. Ada juga yang mati mengenaskan. Semua itu menambah kegelapan cerita tentang hutan itu. Larangan desa bukan hanya sekadar mitos, itu adalah peringatan nyata yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka yang melanggar tidak akan pernah bisa kembali sama lagi. Dan begitulah kehidupan di desa itu terus berjalan. Setiap kali matahari terbenam dan langit mulai gelap, orang-orang menutup pintu rumah lebih cepat, memastikan anak-anak tidak berkeliaran di luar. Mereka tahu, malam adalah waktu ketika batas mulai menipis. Malam adalah waktu ketika mereka keluar mencari. Alas Watu Ireng tetap berdiri, tetap gelap, tetap menunggu. Seakan menjadi rahasia kelam yang tidak pernah bisa dihapus dari ingatan desa. Pak Karto tidak lahir dari kemewahan. Sejak muda, hidupnya sudah diikat oleh bumi dan hujan. Sawah-sawah kecil warisan keluarga yang tak pernah benar-benar cukup untuk menyekolahkan anak. Apalagi menutupi biaya yang datangnya silih berganti. Wajahnya yang kini agak keriput menyimpan lelah yang tak cuma karena kerja keras, tapi juga karena kekhawatiran yang selalu mengintai.
Setiap musim panen gagal seperti palu kecil yang terus menghantam harapan. Tahun demi tahun, hutang menumpuk. Hutang kecil untuk membeli bibit, hutang lain untuk membeli pupuk yang ternyata tak mengubah nasib. Di pasar, hasil panennya tak lagi laku mahal seperti dulu. Sementara setiap pagi ia bangun, mendapati tumpukan tagihan dan surat panggilan menunggu di meja dapur. Di rumahnya, istri Pak Karto, Bu Sari, selalu mencoba menenangkannya dengan makanan hangat dan doa yang tak pernah putus. Anak laki-lakinya, Bayu, masih duduk di bangku sekolah dasar, polos dan riang seperti anak kecil pada umumnya, tanpa mengerti beban di pundak ayahnya. Namun ada kalanya, pada malam-malam ketika listrik padam dan angin gunung berbisik melalui celah jendela, Bayu menangis karena buku pelajaran tak lengkap atau sepatu sekolahnya sudah koyak. Tangisan kecil itu seperti belati halus yang menusuk hati Pak Karto. Ia ingin memberi yang terbaik, tapi alam dan nasib seakan berkonspirasi melawan. Di desa, semua orang tahu tentang keadaan keluarganya. Ada yang menaruh iba, ada yang sekadar menghela napas, dan ada pula yang mulai menilai secara lain, mengaitkan nasib buruk keluarga itu dengan kesialan yang tak jelas. Di warung kopi, nama Pak Karto kadang jadi bahan bisik-bisik. Karto pancen apes, kata mereka. Namun di balik muka-muka yang mengangguk itu, ada juga yang berbicara dengan nada prihatin. Mereka ingat bagaimana dulu, ketika masih muda, Pak Karto adalah orang yang rajin membantu tetangga. Tak pernah menolak jika diminta meminjamkan cangkul atau membantu panen. Kini, ketika tumpukan masalah datang, rasa malu kadang membuatnya menarik diri. Tidak mau menjadi beban. Suatu malam, ketika bulan hanya separuh dan angin berhembus agak dingin, Pak Karto duduk sendirian di beranda. Bintang di langit tampak rimang-rimang karena awan tipis. Di depannya, pohon randu berbisik lirih. Di dalam rumah, Bu Sari menutup kain sarung di bahunya, matanya sembab karena menahan tangis. Mereka baru saja menerima surat dari sekolah Bayu. Uang SPP tertunggak 2 bulan. Kepala sekolah memaklumi, namun memberi batas waktu. Jika tidak, Bayu tidak boleh naik kelas. Bayangan itu membuat dada Pak Karto semakin sesak. Ia ingat semua wajah yang pernah ditolongnya, semua janji tak tertulis yang dulu ia pegang. Ia juga ingat nasihat orang tuanya sebelum meninggal. Ojo ngutang kanthi ngapusi, ojo nekat sing ora perlu. Jangan berutang dengan membohongi, jangan nekat yang tak perlu. Kata-kata itu bergema, namun kenyataan lebih keras lagi. Hutang itu menuntut, kebutuhan menuntut, dan waktu tidak menunggu. Kemiskinan punya cara untuk membuat orang-orang biasa melakukan hal yang tak biasa. Di desa, ada orang yang jatuh ke dalamnya lalu bangkit dengan kerja keras. Ada pula yang memilih jalan lain, jalan pintas yang kadang disebut klinik, ilmu hitam, atau pesugihan. Gosip tentang pesugihan selalu ada. Cerita-cerita tentang orang yang tiba-tiba kaya, tentang toko yang membuka pintu rezeki, tentang sawah yang panennya berlipat. Tapi cerita-cerita itu selalu diiringi kengerian. Ada yang menggila, ada yang menghilang, ada juga yang keluarga mereka jadi korban. Pada suatu sore, ketika Pak Karto mengembalikan cangkul ke gudang, ia bertemu seorang lelaki tua yang datang dari arah pasar. Lelaki itu berpakaian sederhana, membawa kantong kecil berisi rempe-rempa dan dondonan yang aneh. Di desa, orang seperti itu kadang dipanggil jurit atau dukun kecil. Mereka bukan dukun besar yang mewah, hanya orang-orang yang mengaku tahu beberapa tata cara lama. Lelaki tua itu duduk di dekat sumur, menatap Pak Karto lama sekali. Ada hawa aneh di tatapannya, seperti orang yang tahu lebih dari yang seharusnya. "Mbak Sari, piye kabare?" tanya lelaki tua itu tiba-tiba, menggunakan bahasa halus yang membuat Pak Karto tercekat. Ia tidak terlalu kenal lelaki itu, tapi ada sesuatu yang membuatnya mau mendengarkan. Lelaki tua itu mengeluarkan selembar kertas kecil. Di atasnya tertulis peta kasar dan beberapa kata dalam bahasa yang tidak sepenuhnya dia kenal. "Ana panggonan, Pak Karto, panggonane wong sing ora gelem ngerti," katanya pelan. Pak Karto, tempat orang-orang yang tidak ingin tahu. Lelaki tua itu bercerita tentang ala suatu ireng dengan cara yang tidak seperti orang lain. Ia tak menekat nakuti dengan cerita serem semata, juga tidak memujinya. Ia hanya bilang, "Kanggo sapa sing kepeksa, ana dalan liane, nanging kabehana regane." Untuk orang yang terdesak, ada jalan lain, tapi semua ada harganya. Ia bilang ia pernah melihat orang yang membawa karung beras sepulang dari hutan, namun bukan tanpa konsekuensi. Keluarganya jadi sunyi, rumahnya penuh bayang. Kata-kata itu seperti percikan kecil yang menyalakan bara di kepala Pak Karto. Ia pulang malam itu dengan langkah gontai. Pikirannya tak henti bergulir. Di dapur, Bu Sari menyajikan secangkir teh hangat. Ia menatap suaminya. "Kowe lagi piye, Kart?" tanyanya lembut. Pak Karto menelan ludah. Ia ingin berbicara, tapi rasa malu membuatnya menahan. Akhirnya ia membuka sepatah kata.
Berawal dari pengakuan bahwa sawah tak membuahkan hasil, hutang menumpuk, dan Bayu bisa diusir dari sekolah. Bu Sari mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Ia mengusap tangan suaminya, mencoba memberi kekuatan. Kabeh isi ana jalan, Pak. Kita nyuwun marang Gusti. Ayo nyuwun pitulung marang sing bener. Kita masih punya jalan. Mari kita berdoa pada Tuhan, katanya. Namun di hati Bu Sari juga tahu kenyataan. Terkadang doa saja tak cukup. Ia tak ingin suaminya melakukan hal nekat. Ia takut kalau ada jalan gelap yang dipilih dalam keheningan malam. Ketika dinding rumah terdengar seperti menahan napas, Pak Karto memikirkan kata-kata lelaki tua itu. Ada bagian dalam dirinya yang menolak bagian yang mengingat pesan orang tua, yang takut akan kutukan dan apapun itu. Namun ada juga bagian lain yang setara kerasnya. Rasa ingin melindungi keluarga, menghapus malu, menghadirkan makanan di meja, di hadapannya buku pelajaran Bayu, sepatu koyak, dan tagihan sekolah berdiri seperti saksi. Beberapa hari berikutnya, gosip mulai beredar. Seorang penjaga kebun melaporkan melihat orang asing membawa sesajen, melintasi jalan setapak ke arah batas hutan pada dini hari. Beberapa hari kemudian, ada kabar bahwa sebuah warung di desa tetangga tiba-tiba ramai. Pemiliknya memajang kain sutra, dan mobil kecilnya yang tua diganti motor besar. Warga mulai mencurigai adanya pesugihan. Desas-desus itu sampai ke telinga Pak Karto, dan setiap kali ia mendengar, hatinya bergetar antara jijik dan harap. Malam-malam jadi ajang pertarungan batin bagi Pak Karto. Ia menkari-kari alasan agar tak tergelincir pada godaan gelap. Ia berpikir tentang reputasi, tentang nama keluarga, tentang kemungkinan kutukan. Ia juga melihat wajah Bayu yang sedang belajar dengan tekun, tak tahu apa-apa. Namun godaan semakin kuat ketika tagihan kembali datang. Ketika anak tetangga yang dulu miskin, kini bisa membeli baju baru untuk sekolah. Dan ketika satu demi satu tawaran kerja kecil yang dulu datang kini menutup karena krisis. Suatu malam, ketika dingin merayap sampai ke tulang, Pak Karto mengambil keputusan. Ia duduk di trotoar depan rumah, menatap jauh ke arah hutan. Dalam hati ia berbisik pada dirinya sendiri, "Luwih becik aku mati neng kana, tinimbang anakku keluwen. Lebih baik aku mati di sana daripada anakku kelaparan." Itu bukan semata keberanian, melainkan keputusasaan yang membungkusnya seperti mantel dingin. Keputusan itu tidak muncul begitu saja. Ia menimbang panjang kemungkinan, risiko dan konsekuensi. Ia tidak ingin menyeret keluarganya ke neraka, tapi ia juga tak ingin melihat anaknya lapar. Akhirnya ia menyusun rencana. Tidak akan membeberkan pada banyak orang, hanya Bu Sari yang boleh tahu. Ia takut jika banyak orang tahu, gosip akan lebih liar, dan keluarganya akan menjadi anak panah panjang. Ia ingin melakukan ini dengan cepat, seolah meminimalkan kerusakan. Persiapan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ia menyiapkan sesajen seadanya, segenggam beras, secarik kain hitam, beberapa lembar daun sirih, dan telur ayam yang dibelinya diam-diam. Malam itu, ia juga mengikatkan pisau kecil di pinggang bukan untuk membunuh, tapi untuk menumpahkan sedikit darah jika diminta. Tindakan itu membuatnya ketakutan sendiri. Tangan yang terbiasa mengupas kulit telur kini gemetar memegang pisau. Ia menuliskan sepucuk surat singkat untuk Bu Sari. Bukan karena ia ingin pergi, tapi karena ia takut terjadi sesuatu. Surat itu penuh kata-kata sederhana. Jangan menangis, jagalah Bayu, dan jika sesuatu buruk terjadi, tahu bahwa ia melakukan ini demi keluarga. Ketika semua siap, ia mengintip ke kamar anaknya. Bayu terlilap, pipinya cabi seperti selalu, napasnya teratur. Pak Karto menunduk, mengusap kepala anaknya pelan. Dalam hati, ia berjanji kalau saja ada jalan aman tanpa harus membayar harga yang mengerikan, ia akan melakukannya. Namun malam itu ia merasa tak punya pilihan lain. Langkahnya perlahan menuju batas desa. Di kegelapan, setiap suara adalah kemungkinan bahaya. Ia mengingat kota-kota tetua desa, "Jangan pergi sendirian." Tapi kata-kata itu kini terdengar seperti bait dari masa lalu. Di dada, ada campuran takut dan lega, takut akan apa yang mungkin menunggu. Tapi lega karena ia mengambil tindakan. Ia merasa seperti menyerahkan nasib kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Di jalan setapak menuju alas suatu ireng, ia bertemu beberapa pohon yang batangnya besar seperti lengan. Angin malam mengurut dedaunan, menghasilkan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan. Ia berhenti beberapa kali, menimbang kembali, namun setiap kali ia melihat ke belakang ke arah lampu lampion rumah yang menjauh. Ia mengulang kata-katanya sendiri, "Luwih becik, luwih becik." Lebih baik. Ia tak tahu apa yang menantinya di dalam hutan itu. Ia hanya tahu satu hal. Ia akan mencoba, dan ketika ia memasuki kegelapan, suara dunia manusia perlahan memudar.
digantikan oleh kerahasiaan yang dingin dan berat. Ia melangkah, membawa rasa malu, keberanian, dan satu harapan kecil bahwa di ujung gelap itu ada jawabannya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Karto berjalan pelan di jalan setapak yang jarang dilewati manusia. Di tangannya ia membawa buntalan kain hitam berisi sesajen sederhana. Segenggam beras, beberapa helai daun sirih, telur ayam kampung, dan sebatang rokok kretek yang baru dibelinya dari warung siang tadi. Kakinya bergetar setiap kali menapak, meski ia berusaha menahan agar langkahnya tidak terdengar goyah. Suara jangkrik yang biasanya ramai mengiringi malam desa, mendadak lenyap begitu ia melewati pagar bambu terakhir. Seolah seluruh dunia serangga dan hewan malam tahu siapa yang sedang datang. Lalu memilih untuk diam, ia melangkah lebih jauh. Angin yang tadinya berhembus sepoi hilang begitu saja, diganti udara pengap yang menekan. Pepohonan di sekitar tampak lebih tinggi dan rapat, seakan-akan cabang-cabangnya sengaja membentuk atap untuk menutup pandangan ke langit. Cahaya bulan separuh pun perlahan sirna, membuat jalan di depannya hanya samar terlihat. Pak Karto mulai merasakan punggungnya dingin oleh keringat. Sesekali ia menoleh ke belakang, melihat titik-titik lampu rumah desa yang semakin jauh dan kecil, lalu akhirnya lenyap ditelan kegelapan. Di dalam hatinya, doa berulang kali ia lafalkan. Ya Allah, jaluk ngapura, aku mung arep nyelamet ke keluargaku. Ia meminta maaf, ia memohon ampun. Meski ia tahu langkahnya ini melanggar larangan yang diwariskan turun-temurun. Kata-kata orang tua, pesan para tetua desa, semuanya bergema di kepalanya. Namun setiap kali wajah Bayu muncul dalam bayangannya anak kecil itu yang sedang tertidur dengan baju sekolah, usang hatinya mengeras. Lebih baik ia menanggung dosa daripada melihat keluarganya hancur perlahan karena kemiskinan. Pak Karto berhenti sejenak di bawah pohon, beringin besar yang tumbuh miring di sisi jalan setapak. Dari arah dedaunannya, samar terdengar suara lirih, seperti tangisan perempuan yang jauh di kejauhan. Bulunya berdiri seketika. Ia tahu cerita ini. Orang-orang sering bilang, di dalam alas suatu ireng ada tangisan tanpa wujud yang menuntun orang tersesat. Kalau kau ikuti, kau tidak akan kembali. Ojo di ladeni, oho diladini, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Jangan ditanggapi. Dengan tergesa ia mempercepat langkah, meski rasa takut mulai menguasai dada. Semakin ke dalam, bau amis mulai tercium. Awalnya samar, seperti bau besi karatan. Lama-kelamaan makin pekat, menusuk hidung hingga membuat perutnya mual. Ia mencoba menutup hidung dengan kain sarung, tapi bau itu menempel, seakan-akan keluar dari tanah di bawah kakinya. Pak Karto menunduk, dan matanya sempat menangkap sesuatu. Bercak merah gelap di antara akar pohon, seperti darah yang sudah mengering. Ia menelan ludah, mencoba menepis pikiran. Mungkin cuma getah pohon, gumamnya. Meski hatinya tahu itu bukan getah. Langkahnya terhenti ketika tiba-tiba ia melihat sebuah batu hitam besar menjulang di depannya. Batu itu berdiri tegak, bentuknya tidak beraturan, tapi jelas lebih tinggi dari tubuh manusia. Permukaannya licin, berkilat samar meski tidak ada cahaya yang cukup. Batu itu tampak asing, seakan bukan bagian dari hutan. Sekilas, Pak Karto merasa batu itu berdenyut perlahan, seperti jantung yang berdetak. Jantung raksasa yang hidup dalam kegelapan. Pak Karto gemitar. Inikah yang disebut Watu Ireng? Batu hitam keramat yang katanya menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia berlutut perlahan, membuka buntalan kain hitamnya, lalu menata sesajen seadanya di atas tanah. Telur ia letakkan di tengah, dikelilingi daun sirih, beras, dan sebatang rokok yang sudah ia nyalakan ujungnya. Api kecil di rokok itu menyala redup, menjadi satu-satunya titik cahaya yang menemani kegelapan pekat malam. Saat itulah tanah di bawah kakinya bergetar halus. Getaran itu semakin kuat, membuat dedaunan di sekitar berdesir tanpa angin. Dari balik batu hitam, muncul suara berat, serak, namun jelas terdengar di telinga Pak Karto meski seakan berbisik langsung ke dalam kepalanya. Kowe sing nyeluk aku? Kau yang memanggilku? Pak Karto membeku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Udara semakin dingin, napasnya keluar berupa asap tipis. Lalu perlahan, dari balik batu hitam itu muncul sosok tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat, seakan terbentuk dari asap yang terus berputar. Matanya menyala merah. Dua bola api kecil yang menatap tajam ke arah Pak Karto. Setiap kali sosok itu mendekat, bau amis darah semakin kuat. Pak Karto menunduk, lututnya lemas, tangannya gemetar. Inggih, kulo nyuwun, aku pengen urip luwih apik. Keluargaku ora duwe opo-opo.
Suaranya parau, bercampur antara rasa takut dan putus asa. Sosok itu mendekat, bayangannya menutupi seluruh cahaya bulan yang samar. Lalu dari mulutnya terdengar bisikan, tapi bisikan itu bergema seolah datang dari segala arah. Kau ingin kaya? Siapkan darahmu. Jantung Pak Karto berdegup kencang. Tangannya spontan meraih pisau kecil yang diselipkan di pinggang. Tubuhnya gemetar begitu keras. Pisau itu hampir terjatuh dari tangannya. Ia tahu inilah saatnya. Ia tahu permintaan itu bukanlah perumpamaan. Dengan mata berair, ia menatap sesajen di hadapannya. Tangannya gemetar saat mengangkat pisau. Ampun, Gusti. Ia berbisik lirih, lalu mengiris telapak tangannya perlahan. Darah segar menetes jatuh ke tanah di depan batu hitam itu. Tetesan pertama langsung diserap tanah, membuat tanah berdenyut seperti spons yang kehausan. Seketika terdengar suara aneh, mirip rintihan panjang bercampur bisikan yang datang dari segala arah. Pohon-pohon bergetar, dedaunan berdesir, dan dari kegelapan terdengar suara langkah-langkah berat mendekat. Pak Karto tak berani menoleh. Ia hanya bisa memejamkan mata, membiarkan darahnya jatuh terus-menerus. Sosok hitam itu semakin dekat, suaranya berat, menghentak setiap syaraf di tubuh Pak Karto. Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, saben wulan kudu ana getih anyar. Yen ora, keluargamu sing bakal dak jupuk. Mulai malam ini hidupmu akan berubah. Tapi ingat, setiap bulan harus ada darah segar. Jika tidak, keluargamu yang akan kuambil. Pak Karto menunduk dalam-dalam. Hatinya campur aduk antara takut, lega dan putus asa. Ia tak bisa menarik diri lagi. Ia sudah terlanjur masuk ke dalam perjanjian ini. Dan di tengah kegelapan ala suatu ireng, ia tahu satu hal. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia hentikan. Darah yang menetes dari telapak tangan Pak Karto semakin banyak, mengalir ke tanah kering di depan batu hitam itu. Setiap tetes yang jatuh seperti disedot habis, lenyap tanpa meninggalkan bekas. Seolah tanah di bawah sana sedang lapar dan haus. Semakin banyak darah yang ia berikan, semakin keras getaran tanah yang ia rasakan. Pohon-pohon berderak seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah akar mereka. Daun-daun kering berjatuhan, bukan karena angin, tapi seperti diguncang dari dalam bumi. Suara tangisan aneh muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Suara itu terdengar seperti gabungan antara tangis bayi, rintihan orang dewasa, dan erangan binatang yang terluka. Semuanya bercampur, membentuk suara yang membuat bulu kuduk Pak Karto berdiri. Jantungnya berdetak kencang, napasnya memburu, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia ingin berhenti, ingin lari, tapi kakinya seakan dipaku di tanah. Sosok hitam itu berdiri di hadapannya, tubuhnya menjulang tinggi. Kabut hitam yang menyelimuti seakan bergerak sendiri seperti ular yang merayap. Matanya merah menyala, menembus gelap, menatap Pak Karto tanpa berkedip. Suaranya muncul lagi, dalam, berat, menggema di kepala. Mulai malam ini, uripmu bakal owah, kowe bakal sugih. Nanging, elinga, saben wulan kudu ana getih anyar. Yen ora, keluargamu sing tak jupuk. Mulai malam ini hidupmu akan berubah. Kau akan, tapi ingat, setiap bulan harus ada darah segar. Kalau tidak, keluargamu yang jadi gantinya. Pak Karto menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Air mata keluar begitu saja, bukan hanya karena sakit pada tangannya yang berdarah, tapi juga karena beban berat yang baru saja ia terima. Dengan suara lirih, ia berusaha mengangguk. Inggih, kulo gelem. Aku nyuwun, aja nganti anak bojoku sing kena. Ya saya bersedia. Saya mohon, jangan sampai istri dan anak saya yang menjadi tumbal. Sosok itu tertawa pelan, tawa yang seram, panjang dan tidak terdengar seperti suara manusia. Dari tubuhnya keluar bau anyir yang semakin menusuk hidung, bercampur dengan bau belerang. Tawa itu membuat pepohonan di sekitar ikut bergetar, seakan seluruh hutan ikut menjadi saksi atas perjanjian itu. Lalu suara itu kembali berkata, lebih pelan, namun jelas menusuk ke telinga. Wis, perjanjian wis rampung. Saben wulan getih anyar, ojo nganti kowe lali. Sudah, perjanjian selesai. Setiap bulan, darah baru, jangan sampai kau lupa. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari segala arah. Dedauan beterbangan, ranting patah berguguran, dan suara lolongan panjang terdengar dari jauh. Entah binatang atau sesuatu yang lain. Api kecil pada rokok sesajen padam. Tapi dari tanah di depan batu hitam muncul cahaya merah samar, seperti bara yang membakar dari dalam. Cahaya itu berputar membentuk lingkaran, lalu lenyap begitu saja. Hutan kembali sunyi, sepi, hanya terdengar napas tersengal Pak Karto.
Pak Karto terduduk, tubuhnya lemas, tangannya masih berdarah, tapi ia tidak peduli, matanya kosong, pikirannya kacau. Apa yang baru saja ia lakukan terasa seperti mimpi buruk. Ia menatap batu hitam itu, kini terlihat diam tak bergerak, seperti batu biasa. Tidak ada lagi sosok tinggi menjulang, tidak ada lagi suara menakutkan, semua lenyap, seakan tidak pernah ada. Namun di hatinya, ia tahu betul ini bukan mimpi. Perjanjian itu nyata, darahnya sudah jadi saksi, dan sejak malam itu, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Dengan sisa tenaga, ia meraih kain sarungnya, membalut tangan yang terluka agar darah berhenti mengalir. Ia lalu berdiri perlahan, berusaha melangkah keluar dari hutan. Tapi jalannya terasa jauh lebih panjang. Pohon-pohon tampak berubah. Jalan setapak yang tadi jelas kini seperti berbilok-bilok tanpa arah. Beberapa kali ia hampir tersandung akar pohon, hampir jatuh ke tanah. Nafasnya berat, kepalanya pusing. Tubuhnya seakan menolak untuk terus bergerak. Di tengah perjalanan pulang itu, ia mendengar suara lain. Suara bisikan, pelan, tapi terus mengikuti dari belakang telinganya. Sugi, 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 kaya, kaya, kaya. Kata itu terus diulang, membuat kepalanya pening. Setiap kali ia mencoba menepis, suara itu semakin jelas. Hingga akhirnya ia berteriak keras di tengah hutan. Mandek menen kau, berhenti, diam kau. Suaranya menggema, lalu hutan kembali senyap. Tidak ada lagi bisikan, hanya suara napasnya sendiri yang tercekat. Butuh waktu lama bagi Pak Karto untuk akhirnya menemukan jalan keluar dari alas watu ireng. Saat ia melihat lampu-lampu desa dari kejauhan, lututnya hampir lemas. Ia berlari kecil, seakan ingin segera menjauh dari hutan terkutuk itu. Sampai di rumah, istrinya, Mbok Sri, terbangun karena suara pintu yang dibuka dengan tergesa. Pak, kau sakaen, kok teles keringat kabeh? Pak, dari mana saja? Kenapa seluruh tubuhmu basah keringat? Pak Karto hanya menggeleng, wajahnya pucat. Ora opo-opo bu, aku mengkesel. Tidak apa-apa bu, aku hanya capek. Ia langsung rebah di depan bambu, memejamkan mata, meski pikirannya tidak tenang. Tangannya yang dibalut kain ia sembunyikan di balik sarung, agar istrinya tidak curiga. Malam itu, Pak Karto sulit tidur. Kata-kata sosok hitam itu terus terngiang. Saben wulan kudu ana geti anyar. Yen ora, keluargamu sing tak jupuk. Setiap bulan harus ada darah segar. Jika tidak, keluargamu yang kuambil. Ia membayangkan wajah Bayu, anaknya yang masih kecil, lalu wajah Mbok Sri, dadanya sesak. Ia menyesali langkahnya, tapi sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai terjadi. Dari pagi buta, orang-orang datang ke rumah Pak Karto, membawa kabar bahwa hasil sawahnya yang tadinya gagal panen tiba-tiba tumbuh subur kembali. Tanaman padi yang menguning siap dipanen dalam waktu singkat, padahal sebelumnya hampir mati kering. Bahkan, ada tetangga yang heran karena melihat dinding rumah Pak Karto seperti baru dicat, padahal ia tidak pernah mengecatnya. Tidak lama kemudian, seseorang dari kota datang menawarkan pekerjaan, sebuah kontrak yang menjanjikan uang dalam jumlah besar. Pak Karto bingung. Semua keberuntungan itu datang begitu cepat. Dalam hatinya ia tahu, ini semua bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari perjanjian yang ia buat di alas watu ireng. Di satu sisi, ia senang. Uang mulai masuk, keluarganya tidak lagi kelaparan, Bayu bisa sekolah dengan layak. Tapi di sisi lain, setiap malam ia tidak bisa tidur. Ketakutan selalu menghantui pikirannya. 1 bulan akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Dan saat waktu itu tiba, ia harus memenuhi janjinya. Darah segar harus ia persembahkan. Malam-malam panjang ia lewati dengan gelisah. Terkadang, saat ia terlelap sebentar, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat batu hitam itu lagi. Dari balik batu muncul tangan-tangan hitam yang terulur, menarik tubuh-tubuh manusia yang menjerit minta tolong. Di tengah jeritan itu, terdengar suara yang sama, berat dan menghentak. Ojo lali, Karto, wulan ngarep kudu ana geti anyar. Jangan lupa, Karto, bulan depan harus ada darah segar. Ia sering terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Matanya merah karena kurang tidur. Mbok Sri mulai curiga, tapi setiap ditanya, Pak Karto selalu menjawab singkat. Ora opo-opo bu. Ia tidak berani menceritakan apapun. Hari-hari berjalan, dan Pak Karto semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan tatapan berbeda. Setiap kali melihat hewan ternak, pikirannya terlintas. Apakah darah kambing cukup untuk sesajen? Tapi suara dalam kepalanya selalu menolak. Getih manungsa, darah manusia.
Darah manusia. Bisikan itu semakin sering terdengar. Bahkan di siang bolong, Pak Karto menutup telinga, berusaha mengusir suara itu, tapi sia-sia. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan yang lebih kejam dari sekadar mengiris tangannya sendiri. Dan malam-malam berikutnya hanya membuat ketakutannya semakin besar. Sejak malam di alas Watu Ireng itu, kehidupan Pak Karto seakan berubah 180 derajat. Sawahnya yang sebelumnya hanya hamparan padi kering mendadak menghijau subur. Bulir-bulir padi tampak montok, lebih berat dari biasanya. Warga desa yang lewat sampai heran melihatnya. Loh, kok aiso ngono? Sawah gue pada gagal, kok sawah Karto malah subur banget? Celetuk salah satu tetangganya. Ada juga yang berbisik pelan, iki ora lumrah. Pasti ono sing delokak, tidak wajar. Pasti ada sesuatu di balik ini. Pak Karto hanya tersenyum menanggapi. Senyum yang dipaksakan, seolah ingin menutupi kegelisahan yang sebenarnya tengah menggerogoti dadanya. Ia tahu, apa yang terjadi pada sawahnya bukan karena pupuk, bukan karena kerja kerasnya. Semua itu karena darah yang ia teteskan di depan Watu Ireng. Ia ingat jelas kote-kota sosok tinggi itu. Mulai malam itu hidupnya akan berubah. Dan benar, perubahan itu datang begitu cepat, bahkan terlalu cepat. Tak hanya sawah, usaha kecil-kecilan yang sebelumnya sepi pembeli tiba-tiba ramai. Dagangan kopra yang ia bawa ke pasar laku keras. Bahkan ada juragan dari kota yang sengaja datang hanya untuk membeli hasil panennya dengan harga tinggi. Dalam hitungan minggu, hutang-hutangnya yang menumpuk bertahun-tahun bisa ia lunasi. Bayu kini bisa masuk sekolah dengan seragam baru, dan Mbok Sri bisa berbelanja kebutuhan dapur tanpa harus berhutang di warung Bu Yati. Namun, bersama dengan kebahagiaan itu, datang juga tetepen-tatipen penuh curiga dari tetangga. Orang-orang mulai bergosip di pojokan warung kopi. Ora iso percaya, wong sing kemeren-kemeren utange ngunung, saiki malah sugih mendadak. Tidak masuk akal. Orang yang dulunya miskin, mendadak sekarang kaya. Ada juga yang berbisik lebih pelan. Apa ojo-ojo Karto kui melu pesugihan? Apa jangan-jangan Karto ikut pesugihan? Gosip itu menyebar cepat. Setiap kali Pak Karto lewat di jalan desa, selalu ada bisik-bisik di belakangnya. Ada yang berpura-pura tersenyum ramah, tapi begitu ia berlalu, wajah mereka berubah jadi sinis. Pak Karto merasakannya, tapi ia memilih diam. Senyum tipisnya jadi tameng. Meski di dalam hati ia merasa semakin terpojok. Malam-malamnya pun tak pernah tenang. Walau tidur di rumah yang kini penuh dengan hasil panen, ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat batu hitam itu lagi. Dari balik batu, suara berat itu terus mengingatkan. Saben wulan kudu ana getih anyar. Setiap bulan harus ada darah baru. Dan setiap kali bangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia menatap istrinya yang terlelap di sampingnya. Menatap Bayu yang tidur pulas, lalu menggigil ketakutan. Hari demi hari berjalan, dan kekayaan Pak Karto semakin menjadi buah bibir. Ia mulai bisa memperbaiki rumahnya. Atap genteng yang dulu bocor kini diganti baru. Tembok bambu diganti dengan tembok bata kokoh. Dari luar, rumahnya terlihat seperti rumah orang berada. Orang-orang semakin yakin bahwa ini bukan hasil kerja keras semata. Sing jelas, anating ora beres, kata Pak Darmo, tetua desa. Suatu malam saat ngobrol di pos ronda, aku wis ngerti, alas Watu Ireng kui ora aiso didelok nganggo mata biasa. Yen ana sing wani melebulan bali urip, mesti ana tumbale. Aku tahu, alas Watu Ireng bukan tempat biasa. Kalau ada yang berani masuk dan pulang hidup-hidup, pasti ada tumbalnya. Ucapannya membuat beberapa warga terdiam, saling pandang. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Pak Karto mulai merasakan beban yang berat. Ia bisa menipu orang-orang dengan senyum, tapi ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat bayangan di cermin, ia seolah melihat mata merah menyala yang mengawasinya. Kadang, saat ia menimba air di sumur, permukaan air itu memperlihatkan sosok tinggi hitam berdiri di belakangnya. Begitu ia menoleh, sosok itu lenyap. Ketakutannya makin menjadi saat suatu malam, ia mendengar suara ketukan di pintu rumah. Tok, tok. Pelan tapi jelas, padahal jam sudah lewat tengah malam. Ia bangun dengan tubuh gemetar, melangkah ke pintu dengan hati-hati. Begitu pintu dibuka, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang dingin menusuk tulang. Tapi saat ia menutup pintu, terdengar bisikan tepat di telinganya. Wulan eki, kowe kudu nyedia kaki geti anyar. Bulan ini, kau harus menyediakan darah baru. Pak Karto tersungkur, tubuhnya lemas. Ia menutup telinganya, berteriak pelan agar tidak membangunkan keluarganya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu waktunya semakin dekat. Sementara Mbok Sri merasa ada yang berubah dengan suaminya. Pak,
Akhir-akhir iki kok kowe katon beda, koyo ono sing bebani pikiranmu, tanyanya suatu sore. Pak, akhir-akhir ini kau kelihatan berbeda, seperti ada beban berat. Pak Karto hanya menggeleng, mencoba tersenyum. Ora bu, aku mengkesal mikir ke sawah. Tidak bu, aku hanya capek memikirkan sawah. Tapi tatapan matanya tidak bisa menipu. Mbok Sri merasa ada sesuatu yang besar disembunyikan suaminya, tapi ia tidak berani memaksa. Hari panen tiba, dan hasil padi Pak Karto melimpah. Warga desa sampai ikut membantu karena jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani sendiri. Dari hasil panen itu, uang yang ia dapat semakin besar. Orang-orang semakin iri, semakin yakin kalau Pak Karto bukan lagi orang biasa. Di warung kopi, bisik-bisik semakin keras. Pancen benar Karto kui melu pesugihan, wong dilak omahi saiki wis kaya wong sugih tenan. Benar, Karto ikut pesugihan. Lihat saja rumahnya. Sekarang seperti orang kaya sungguhan. Kekayaan yang datang mendadak itu bukannya membawa kebahagiaan penuh, malah membuat Pak Karto semakin terjebak. Malam-malam berikutnya, bisikan itu semakin sering datang. Kadang saat ia sedang makan, tiba-tiba suara itu terdengar. Kadang saat ia menggendong Bayu, suara itu muncul lagi, menuntut. Cepet, golek getih anyar. Cepat, cari darah baru. Ketakutan itu membuat wajah Pak Karto semakin tirus, matanya cekung, tidurnya tidak pernah nyenyak. Mbok Sri mulai khawatir, tapi setiap kali ditanya ia hanya menjawab singkat. Hingga akhirnya, malam itu, Pak Karto duduk sendirian di halaman rumah. Ia menatap langit malam yang cerah, bulan bulat sempurna menggantung, tapi keindahan itu tak mampu menenangkan hatinya. Yang ada hanya kegelisahan Gusti. Aku kudu pai. Nek aku orangnya dia kakek tumbal. Keluargaku sing bakal dijupuk. Nanging nenek aku gelem, artin aku kudu ngorbanake nyawa wong liyo. Tuan, aku harus bagaimana? Kalau aku tidak menyediakan tumbal, keluargaku yang akan diambil. Tapi kalau aku setuju, berarti aku harus mengorbankan nyawa orang lain. Air matanya jatuh, membasahi tanah di bawah kakinya. Dan di saat yang sama, angin dingin kembali berhembus. Dari kejauhan terdengar lolongan panjang, diikuti bisikan lirih yang menusuk telinga. Waktumu entek Karto. Waktumu hampir habis Karto. Pak Karto menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia sadar, kekayaan yang datang mendadak ini bukanlah berkah. Ini kutukan yang perlahan-lahan mengikat lehernya, menyeretnya ke jurang gelap yang tidak ada jalan kembali. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Pak Karto tahu satu hal pasti sebentar lagi. Ia harus membuat pilihan paling mengerikan dalam hidupnya. Malam-malam di desa itu sudah tidak pernah sama lagi. Sejak kekayaan Pak Karto datang begitu mendadak, suasana jadi terasa mencekam. Orang-orang mulai sering mendengar suara aneh dari arah hutan, terutama menjelang tengah malam. Bukan lagi hanya suara jangkrik atau burung malam, tapi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Jeritan itu terdengar seperti suara manusia, kadang lirih seperti orang menahan sakit, kadang melengking seperti seseorang disiksa. Warga desa mulai resah. Mereka takut untuk keluar rumah selepas Isya. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya masih main petak umpet di halaman sekarang dipaksa orang tuanya masuk sebelum maghrib. Setiap kali suara jeritan terdengar, lampu-lampu rumah segera dipadamkan, pintu dikunci rapat, dan doa dipanjatkan pelan beberapa kali. Ada warga yang nekat keluar untuk mencari sumber suara itu. Biasanya para pemuda yang merasa penasaran. Mereka membawa obor, berjalan berkelompok mendekati arah hutan. Namun baru beberapa langkah dari batas desa, mereka sudah menemukan sesuatu yang membuat perut mual. Jejak darah segar yang menetes di tanah, membentuk garis panjang menuju dalam alas suatu ireng. Jejak itu seperti bekas seretan tubuh, bercampur dengan tapak kaki yang aneh. Tak satu pun berani mengikuti jejak itu lebih jauh. Ojo diterus kere, kui jebule jebakan setan, kata salah satu pemuda dengan wajah pucat. Jangan diteruskan, itu pasti jebakan setan. Mereka pun buru-buru kembali ke desa, membawa kabar menakutkan yang langsung menyebar ke seluruh warga. Sejak saat itu, gosip tentang Pak Karto semakin menjadi. Orang-orang mulai mengaitkan suara jeritan dan jejak darah itu dengan dirinya. Ada yang bilang, kambing dan ayam peliharaan warga sering hilang. Dan anehnya, hilangnya selalu menjelang malam bulan tua. Waktu yang diyakini sebagai saat bayaran pesugihan. Bahkan ada yang berani berbisik lebih ngeri. Beberapa tahun lalu pernah ada anak kecil yang hilang misterius. Dan sekarang orang mulai menghubung-hubungkannya dengan sosok Pak Karto di warung Bu Yati. Obrolan itu tak pernah berhenti. Aku yakin, kabeh iki ora lumrah. Wong koe ngerti diu, sawah, Karto sing sak durung ngegaring mendadak subur. Oma, sing reot saiki dadi koyo oma juragan, iki pasti anak tumbale.
Aku yakin semua ini tidak wajar. Sawahnya yang dulu kering mendadak subur. Rumahnya yang reot sekarang seperti rumah juragan. Pasti ada tumbalnya. Ada juga yang menambahkan dengan suara bergetar. Wingi bengi aku krungu jeritan saking hutan. Koyo wong jerit dicupuk nyawane. Nek pancen karto sing melu pesugihan, tegese tumbale kuwi durung rampung. Semalam aku dengar jeritan dari hutan, seperti orang yang nyawanya diambil. Kalau benar Karto ikut pesugihan, artinya tumbalnya belum selesai. Pak Karto sendiri mulai tertekan. Setiap bulan ia harus kembali ke alas Watu Ireng, membawa darah segar. Awalnya ia mencoba dengan hewan. Ia sembelih ayam, lalu kambing, darahnya ia persembahkan di depan batu hitam itu. Tapi setiap kali ia pulang, sosok hitam itu muncul lagi dalam mimpi, tertawa dengan suara berat yang menghantam telinganya. Orakuk, aku pengen luwih akeh. Tidak cukup, aku ingin lebih banyak. Semakin lama tuntutan itu semakin jelas. Bukan lagi hewan, melainkan darah manusia. Pak Karto menolak. Ia berusaha mencari alasan, mencari jalan keluar. Tapi setiap kali ia menolak, teror semakin nyata. Suara-suara aneh terdengar di rumahnya. Bayangan hitam sering terlihat berdiri di sudut kamar. Bahkan Bayu pernah terbangun sambil menangis, menggetekkan Eida omah-omahan gede yang menatapnya dari pojok ruangan. "Pak, aku Wedi," kata Bayu sambil memeluk ibunya. "Pak, aku takut." Mbok Sri mencoba menenangkan. Tapi dalam hatinya, ia pun mulai curiga ada sesuatu yang salah dengan suaminya. Pak Karto semakin terpojok. Malam demi malam ia duduk di teras, kepalanya dipenuhi pikiran gelap. Ia tahu waktunya semakin dekat. Kalau ia tidak memenuhi perjanjian, keluarganya yang akan jadi gantinya. Bayangan wajah Bayu terus muncul di kepalanya. Diikuti suara berat itu yang mengancam. "Ya Nora, anakmu sing tak jupuk. Kalau tidak, anakmu yang kuambil." Dalam keputusasaan, Pak Karto mulai mengawasi orang-orang desa. Setiap kali ada pemuda pulang larut malam, ia memperhatikan. Setiap kali ada anak kecil bermain sendirian, matanya tak sengaja mengikuti, tapi hatinya menolak. Bagaimana mungkin ia tega mengorbankan nyawa orang lain demi dirinya sendiri? Namun, semakin keras ia menolak, semakin kuat suara itu menggema di telinganya. Siang dan malam, rumor semakin liar. Ada warga yang bersumpah melihat Pak Karto membawa karung besar ke arah hutan malam-malam, lalu pulang dengan tangan kosong. Ada juga yang mengaku mendengar suara orang menangis dari arah rumahnya, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Semua hanya berani berbisik di belakang. Suatu malam, jeritan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Jeritan itu begitu panjang, seperti seseorang yang diseret paksa. Warga yang mendengarnya langsung mematikan lampu rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan bersembunyi di balik tirai. Tapi dari sela-sela jendela, beberapa orang melihat cahaya merah samar dari arah alas Watu Ireng. Cahaya yang berputar-putar seperti bara api. Bersamaan dengan itu, anjing-anjing desa melolong panjang, tak berhenti sampai menjelang subuh. Keesokan harinya, kabar menggemparkan muncul. Salah satu pemuda desa yang malam itu sedang menjaga ladang tidak pernah kembali. Orang tuanya panik, warga berbondong-bondong mencarinya, tapi hasilnya nihil. Hanya ditemukan sandal yang tergeletak di tepi hutan, basah oleh darah yang sudah mengering. Semua orang terdiam, tak berani bicara lantang. Tapi tatapan mereka semua mengarah pada satu nama, Pak Karto. Pak Karto mendengar kabar itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat Mbok Sri menyuguhkan teh. Ia tidak ikut mencari. Ia hanya berdiam diri di rumah. Dalam hatinya ia tahu, ia tidak pernah secara langsung melukai pemuda itu. Tapi ia sadar, sosok hitam di balik Watu Ireng kini menagih tumbal dengan caranya sendiri. Perjanjian itu bukan hanya soal ia memberi, tapi juga soal apa yang akan diambil kalau ia tak cukup memberi. Malam-malam berikutnya semakin menyeramkan. Jeritan terdengar lebih sering, jejak darah lebih banyak ditemukan. Beberapa hewan ternak warga lenyap tanpa bekas. Bahkan ada ayam yang hilang begitu saja dari dalam kandang yang terkunci. Warga semakin yakin ada sesuatu yang menghisap darah di alas Watu Ireng. Sesuatu yang tidak pernah puas. Mbok Sri akhirnya tak bisa menahan rasa curiganya. Suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Pak, aku ngerti anak sing ora bener. Kowe menang we nenek wong-wong ngomong jelek. Ojo nganti kowe ngelakoni opo-opo sing dadeke keluargane wong liya cilaka." "Pak, aku tahu ada yang tidak beres. Kau diam saja saat orang-orang menuduhmu. Jangan sampai kau melakukan sesuatu yang mencelakakan keluarga orang lain." Pak Karto terdiam lama. Air matanya jatuh, tapi ia tidak bisa menjawab. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin menceritakan semuanya. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menggenggam tangan istrinya erat-erat, berharap itu cukup untuk menyampaikan kegelisahannya. Sementara di luar sana,
Gosip semakin kejam. Karto kui wis ora manungsa meneh. Dheweke dadi budak ala suatu ireng, sugih, kui dasar, getih. Karto bukan lagi manusia. Dia sudah jadi budak ala suatu ireng. Kekayaannya itu dibayar dengan darah. Hingga akhirnya, suatu malam, Pak Karto duduk sendirian di teras. Bulan separuh menggantung di langit, dan angin dingin berembus pelan. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakang rumah. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah sumber suara. Dan di sana, ia melihat sosok tinggi hitam itu berdiri, matanya merah menyala, menatapnya leket-leket. Kowe wis ngerti, Karto, iki durung pungkasan. Tumbal kudu terus, anak. Aku ora bakal tahu warek. Kau sudah tahu, Karto, ini belum selesai. Tumbal harus terus ada. Aku tidak akan pernah puas. Pak Karto jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Ia sadar, perjanjian itu bukan sekadar sebulan sekali. Ini adalah kutukan yang tak pernah berakhir. Sebuah lingkaran darah yang tak bisa ia hentikan. Kekayaan yang ia dapat hanyalah umpan. Balasannya adalah tumbal yang tak akan pernah usai. Malam itu udara desa terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin berembus dari arah hutan membawa bau amis yang pekat. Seperti darah basi yang disimpan terlalu lama. Rumah-rumah di desa sudah tertutup rapat. Lampu dimatikan lebih cepat dari biasanya. Semua orang tahu, malam itu bulan sedang tua. Malam yang biasanya jadi waktu pembayaran tumbal bagi siapapun yang terikat pada alas suatu ireng. Tapi berbeda dengan malam-malam sebelumnya, Pak Karto justru terbaring lemah di dipannya. Tubuhnya panas, napasnya tersengal-sengal, dan matanya terlihat kosong. Keringat dingin bercucuran di dahinya, seolah ada beban berat yang menindih tubuhnya. Mbok Sri duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan suaminya erat-erat. Ia menangis pelan, sementara Bayu bersembunyi di pojok kamar, wajahnya pucat ketakutan. Pak, bertahan, ojo tinggal ke aku karo Bayu dewekan. Aku ngerti saiki kabeh wis kah. Langan dalan nanging ojo ninggolk aku kaya ngene, ucap Mbok Sri lirih. Pak, bertahanlah, jangan tinggalkan aku dan Bayu sendirian. Aku tahu sekarang semua sudah tersesat jalannya, tapi jangan tinggalkan aku seperti ini. Pak Karto tidak menjawab, bibirnya bergetar pelan, lalu keluar suara parau, seperti orang meracau. Mereka datang, aku terlambat. Mereka marah. Mbok Sri terperanjat. Sapa Pak? Sapa sing marah? Tapi sebelum sempat mendapat jawaban, suara itu datang dari arah hutan. Terdengar langkah berat. Suara itu begitu jelas, seolah tanah diinjak oleh kaki yang besar dan berat. Setiap kali langkah itu terdengar, kaca jendela rumah bergetar halus, seakan-akan bumi ikut berguncang. Warga yang rumahnya tak jauh dari rumah Pak Karto mendengar juga. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Tak ada yang berani keluar, tapi mereka tahu sesuatu sedang mendekat. Bau amis darah semakin pekat, menusuk hidung, membuat mual. Bahkan ada yang merasa seperti sedang berdiri di dekat tempat penyembelihan hewan di dalam rumah. Pak Karto menggeliat keras. Tubuhnya melengkung seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbok Sri berusaha menahan, memeluknya, tapi tenaga Pak Karto begitu kuat. Matanya mendadak melotot, bola matanya memutih, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Kau janji, tumble ora ana, saiki kau sing kudu balik, kau berj, tumbal tidak ada. Sekarang kau yang harus kembali. Mbok Sri menjerit, menutup telinganya sementara Bayu menangis keras. Di luar, suara langkah berat semakin dekat, bercampur dengan suara auman rendah seperti binatang buas. Beberapa warga yang berani mengintip dari celah jendela melihat bayangan hitam raksasa bergerak perlahan menuju rumah Pak Karto. Bayangan itu tak berbentuk jelas, hanya kabut pekat dengan dua mata merah menyala. Malam itu terasa begitu panjang. Semua orang bersembunyi di balik pintu, hanya berani berdoa dalam hati. Mereka mendengar suara pintu rumah Pak Karto terbuka dengan keras, lalu jeritan panjang yang tak pernah mereka lupakan. Jeritan Mbok Sri, jeritan Bayu, bercampur dengan suara Pak Karto yang seolah-olah diseret keluar. Suara itu menggema ke seluruh desa, membuat bulu kuduk berdiri dan dada terasa sesak. Beberapa orang sempat mendengar suara benda berat diseret ke tanah, lalu suara hentakan keras, disusul bau darah yang semakin pekat. Setelah, it's a hening. Hening yang begitu mencekam, sampai suara jangkrik pun seolah tak berani keluar ketika fajar datang. Beberapa warga memberanikan diri mendatangi rumah Pak Karto. Mereka datang berkelompok, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Pintu rumah terbuka lebar, berderit pelan saat disentuh angin pagi. Begitu masuk ke dalam, semua orang langsung menutup mulut. Sebagian muntah di tempat, di lantai rumah,
Bercak darah berceceran di mana-mana. Bekas tangan yang berlumuran darah terlihat di dinding. Seolah seseorang berusaha bertahan, tapi gagal. Tidak ada satupun tubuh di dalam rumah. Tidak ada Pak Karto, tidak ada Mbok Sri, tidak ada Bayu. Yang tersisa hanya kain jarik sobek, sandal kecil milik Bayu, dan genangan darah yang belum kering di sudut ruangan. Gusti Allah, lirih salah seorang warga, wajahnya pucat pasi. Semua orang terdiam, tak ada yang berani mengucap banyak kata. Mereka hanya saling pandang, lalu satu persatu mundur, keluar dari rumah itu dengan perasaan mencekam. Sejak hari itu, rumah Pak Karto dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Bahkan melewati rumah itu pun, orang-orang enggan. Terutama saat malam hari, mereka bilang sering terdengar suara tangisan seorang anak kecil dari dalam rumah, atau suara langkah berat yang berjalan di sekitar halaman. Orang-orang desa percaya, malam itu Pak Karto diambil oleh sosok yang ia sembah di alas watu ireng. Karena ia terlambat memberikan tumbal, maka ia, istrinya dan anaknya dijadikan gantinya. Tidak ada yang tahu kemana mereka dibawa, tapi semua yakin, darah mereka sudah jadi bagian dari ritual yang tak pernah usai. Desa itu pun makin dikenal dengan cerita horornya. Orang-orang dari luar desa mendengar kabar tentang pesugihan alas watu ireng. Mereka penasaran, tapi tak ada yang berani bener-bener masuk ke hutan itu setelah matahari terbenam. Warga desa akan selalu memperingatkan, ojo kesusu mlebu kono rek. Alas watu ireng dudu panggonan kanggo wong urip. Jangan sembarangan masuk ke sana. Itu bukan tempat untuk orang hidup. Meski begitu, ada juga orang-orang tamak yang datang dari jauh, ingin mencari jalan kaya dengan cara cepat. Sebagian dari mereka masuk hutan dengan membawa sesajen. Ada yang kembali, tapi dengan wajah kosong, matanya kosong, dan pikirannya hilang. Ada juga yang tak pernah kembali sama sekali. Dan setiap kali ada yang hilang, warga desa hanya bisa menghela napas. Mereka tahu, itu adalah bagian dari ritual darah yang terus menagih. Ritual yang tak pernah puas, hingga kini, setiap kali malam gelap dan angin berembus dari arah hutan, warga desa masih sering mendengar suara aneh, jeritan, tangisan, bahkan suara langkah berat yang menyeret sesuatu. Konon, itu adalah arwah Pak Karto dan keluarganya yang tidak pernah tenang, terus menjadi bagian dari tumbal pesugihan. Orang-orang desa meyakini, pesugihan alas watu ireng bukan hanya tentang kekayaan. Ia adalah perjanjian dengan kegelapan yang tidak pernah selesai. Sekali terikat, tidak ada jalan keluar. Darah akan selalu ditagih, nyawa akan selalu jadi harga. Dan nama Pak Karto kini selalu jadi contoh. Sebuah kisah nyata yang diwariskan dari mulut ke mulut. Hati-hati nenek uripmu Angel, ojo nganti kepincut dalan peteng. Delok kenapa sing kelakon karo Karto sugi sakedap, ilang kabeh lawase. Hati-hati kalau hidupmu susah, jangan sampai tergoda jalan gelap. Lihat apa yang terjadi pada Karto, kaya sesaat, hilang selamanya. Begitulah, sejak pagi berdarah itu, rumah Pak Karto dibiarkan membusuk. Hutan alas watu ireng semakin dijauhi, dan cerita tentang ritual darah yang tak pernah usai tetap hidup di antara warga. Sebuah kisah mengerikan yang terus diceritakan, agar tak ada lagi yang berani mengulang kesalahan yang sama. Namun orang-orang tahu, selama masih ada yang tamak, ritual itu tidak akan pernah berhenti. Karena alas watu ireng akan selalu menunggu, dengan mata merah menyala dan bisikan lembut yang mematikan, siapkan darahmu.